Nah, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, kemarin kita udah belajar beberapa materi tentang penyakit hati. Yang pertama munafik, lalu juga ada marah. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kalian masih ingat nggak apa itu munafik? Apa yang kalian tahu tentang munafik? Coba nih, saya tanya ya. Kaila, coba dong jawab. Apa yang kamu tahu tentang munafik? Apa Pak? Munafik. Kalau berbicara dia berdusta, Pak. Nah, iya Pak. Ya, terus apa lagi? Apalagi? Kan banyak tuh pengertian, contohnya, ciri-cirinya. Sedikit review materi yang kemarin. Jadi orang munafik itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama, apabila ia berkata, ia berbohong. Lalu apabila ia berjanji, ia hianati. Dan apabila ia diberi amanat, dia berkhianat. Nah, orang munafik ini dijelaskan dalam surat At-Taubah, innal munafiqina humul fasikun, yang dimana orang-orang munafik itu adalah orang yang fasik. Nah, apa itu fasik? Fasik itu menurut Imam Al-Ghazali itu adalah orang yang keluar dari jalan Allah, ataupun orang yang selalu berdusta, lalu juga orang yang selalu berbohong kepada Allah ataupun kepada manusia. Nah, lalu kita kemarin juga udah bahas tentang marah. Nah, marah itu adalah keadaan yang dimana seseorang itu nggak bisa mengontrol hawa nafsunya, ataupun ketika udah marah, orang itu dikuasai oleh hawa nafsunya, ataupun yang dimana orang marah itu semena-mena, tidak bisa memikirkan kedepannya itu gimana, ataupun ada beberapa dampak buruk. Yang pertama, kemarin kita udah bahas dampak buruk dari sifat marah. Yang pertama, putusnya silaturahmi antar sesama manusia ataupun sesama muslim. Karena yang dimana marah itu bukan hanya benci sama seorang, tapi juga bisa menyimpan dendam kepada seseorang. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita terhindar dari marah? Yang pertama, kita tuh harus melatih kesabaran kita agar kita tuh lebih sabar lagi. Ataupun jika kalau misalnya kita marah dengan seorang, kita harus mengikhlaskan apa yang udah diperbuat sama orang itu. Kita nggak boleh dendam. Lalu juga kita belajar agar kita itu saling memaafkan dengan orang yang bersangkutan dengan kita, agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Nah, lanjut. Materi yang selanjutnya itu mana lagi nih? Keras hati. Nah, apa itu keras hati? Nah, keras hati itu adalah keadaan yang dimana seseorang itu udah tidak mau mendengar perkataan, baik hal positif ataupun itu dari teman dekatnya ataupun dari gurunya. Nah, keras hati itu dia berarti ya udah bodo amat, tidak mau dengerin siapapun. Nah, lalu di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang ada 3 macam hati. Yang pertama, hati yang sehat. Tandanya adalah iman yang kuat dan pengamalan yang konsisten. Nah, dimana kalau misalnya kita mempunyai hati yang sehat, pasti iman kita nggak bakalan goyah, ataupun iman kita nggak bakalan terganggu. Yang dimana kalau misalnya kita menjalankan ibadah, ya karena Allah, bukan karena semata-mata ingin dilihat oleh orang ataupun hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Lalu yang kedua, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini tandanya adalah adanya keimanan, ibadah, namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Yang dimana hati yang sakit ini termasuk kalau misalnya kita lagi ibadah,
ataupun menjalankan suatu kebaikan itu semata-mata hanya seperti ingin dilihat oleh orang lain, ataupun kalau misalnya ibadah, kalau dulu kita gini, kayak sholat, seharusnya kita kan sholat itu kan karena Allah kan, tapi karena hati kita mungkin iman kita belum kuat, ya sholat itu ya karena ingin kayak nyokap tahu aja gitu, biar nggak dimarahin sama guru ataupun dimarahin sama orang tua. Jadi kalau dulu kita tuh kayak contoh ya, kayak sholat tuh kayak masih disuruh ataupun karena takut dimarahin orang tua. Seharusnya kalau kita berpikir dewasa, sholat itu penting karena sholat itu karena Allah. Lalu juga di sini juga hati yang sakit karena ternodai dengan kemaksiatan. Nah, dimana kalau misalnya kita ingin menjalankan ibadah, selalu kayak kepikiran sama yang lain, ataupun lebih cenderung kita berpikir untuk hal yang kita sukai ketimbang ibadah, ataupun yang menurut kita lebih penting dari ibadah. Misalnya di saat kita punya pekerjaan ataupun lagi sibuk, nah kita kayak lebih mementingkan pekerjaan itu dibandingkan sholat. Nah, hal ini sepele sebenarnya, mulai dari kita itu kayak malesan sholat, ataupun kita udah disuruh sama orang tua tapi kitanya entar-entaran. Nah, itu udah mulai tandanya iman kita goyah ataupun tidak iman kita kayak lagi kacau gitu. Lalu di sini ada yang selanjutnya, kata Imam Ghazali itu hati yang mati. Tandanya adalah mengeras dan membantunya hati karena banyak kemaksiatan diperbuat. Nah, maksudnya di sini itu adalah orang ini tidak mau mendengar perkataan dari orang lain walaupun itu sebenarnya bermanfaat untuk dia. Lalu juga orang itu apabila udah mendengar, dia malah bukan hanya tidak mendengar, tapi dia malah seperti membenci orang yang memberi nasihat itu, karena dirinya ini sudah merasa benar. Itu ciri-ciri orang yang hatinya udah mati, tidak mau mendengar lagi nasihat, mau dari orang tua ataupun dari guru ataupun dari teman dekatnya. Jadi kayak udah bodoh amat gitu, pokoknya nggak mau dengar siapa-siapa lagi. Lalu yang kedua, cara menghindari mengerasnya hati. Yang pertama, membaca Al-Quran disertai dengan perenungannya. Dimana kalau misalnya kita baca Al-Quran serta direnungi, serta dihayatin, pasti hati kita itu bakal tersentuh. Karena di dalam Al-Quran itu lantunan ayat Al-Quran itu berisi kayak yang bisa selain enak didengar, kita juga bisa meluluhkan hati kita. Karena dulu salah seorang sahabat datang ke Rasulullah, lalu sahabat ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan hari ini hati aku mulai mengeras. Nah, apa kata Rasulullah? Rasulullah ngasih tahu caranya, bagaimana cara meluluhkan hati dia ataupun melembutkan hati dia. Yang pertama, memberi makan sebagian dari makananmu, dan juga mengasihi dari anak yatim. Nah, apa yang kita pelajari dari yang Rasulullah kasih tahu itu? Jadi Rasulullah mengajarkan kita agar selalu kasih sayang kepada anak yatim. Dan kalau bisa kasih sayang kita itu bukan ke anak yatim saja, tapi ke semua orang yang juga memperhatikan kita, ataupun kepada teman, ataupun kepada keluarga, kerabat, saudara. Itu juga bisa meluluhkan hati kita. Lalu juga Rasulullah menyuruh kita untuk memberikan sebagian makanan kepada
orang lain yang membutuhkan. Jadi maksudnya Rasulullah di sini adalah bagaimana cara kita itu bersyukur, yaitu dengan cara memberikan sedikit rezeki kepada saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu, ataupun kepada orang lain yang lebih membutuhkan, yang mana Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berbagi atau saling mengasihi. Lalu juga di sini cara menghindari mengerasnya hati, ada yang namanya merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Lalu juga bergaul dengan orang-orang yang saleh. Yang dimana kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, pasti kita ikut terbawa oleh alurnya. Kayak ibarat kita main sama orang yang penjual minyak wangi, pasti kita bakal wangi. Kalau misalnya kita main sama orang-orang yang soleh, pasti kita akan ikut alurnya dia juga, ataupun terbawa sama cara berteman dia seperti apa, ataupun cara etika dia kepada teman itu seperti apa. Begitu, makanya kadang-kadang kita tuh harus pintar-pintar juga milih teman. Sebenarnya berteman sama siapa aja boleh, tapi kita tuh harus bisa milih mana yang baik, mana yang benar. Kalau misalnya teman kita nilai dia tidak benar, ya alangkah baiknya kita menasehati. Lalu juga kalau misalnya ada baiknya teman kita, ya kita ambil. Kalau misalnya nggak ada baiknya, ya jangan diambil gitu. Jadi ibarat kalau misalnya ada teman berperilaku yang nggak baik sama kita, ataupun melakukan hal yang nggak baik, kita udah ngomongin tapi dia tetap tidak mau dengerin kita, ataupun udah bodo amat, nah berarti dia itu mengalami yang tadi, yang hatinya tuh udah sedikit terganggu, udah nggak mau dengerin omongan orang lain, nasihat orang lain. Nah gimana caranya? Yang pertama kita omongin, nah yang kedua, nah kita menjaga jarak agar tidak terbawa oleh alurnya dia, ataupun tidak terbawa oleh sifatnya dia. Kita itu nggak terbawa. Jangan sampai dia nggak mau dengerin nasihat orang lain, nah kita juga ikut-ikutan. Nah itu jangan sampai. Pokoknya yang dimana kalau misalnya kita bergaul dengan siapa aja, kita ambil hikmahnya dan buang yang mudaratnya. Lalu juga berempati kepada orang lain. Tuh, cara untuk menghindari kerasnya hati. Ini dimana kita tuh kayak saling tolong menolong ataupun saling membantu, maupun itu saudara kita ataupun kepada teman kita yang saling membutuhkan. Nah, terus di sini ada hadis yang dari hadis riwayat Al-Hakim, yang artinya jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Dimana hadis ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengasihani ataupun cara kita merawat anak yatim, lalu juga bagaimana cara kita untuk memberi sebagian rezeki kita kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti yang tadi yang saya jelaskan, yang jawaban dari Rasulullah ketika sahabatnya bertanya, hatinya mulai mengeras. Nah seperti itu bagaimana cara kita untuk membagikan rezeki kita, dan juga cara kita untuk mengasihi anak yatim. Karena yang dimana yang namanya anak yang tidak mempunyai orang tua, pasti kasih sayangnya itu kurang. Makanya kita itu sebagai orang yang masih mempunyai hati, kita tuh harus bisa mengerti keadaan dia, ataupun bagaimana cara dia agar ikhlas untuk menerima kenyataan itu, ataupun kita itu mengajarkan dia. Karena yang dimana kalau misalnya kita mengajarkan satu ilmu ataupun satu ayat kepada orang, itu bakal menjadi suatu kebaikan juga kepada kita. Nggak ada ruginya, pasti kita dapat pahala.
Lalu di sini ada hadis riwayat Al-Hakim lagi, yang dimana barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, laki-laki ataupun perempuan hanya karena Allah, baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu mengalirkan banyak kebaikan. Dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim, perempuan atau laki-laki yang dia asuh, aku bersama dia di surga seperti ini. Nah, maksudnya ini barang siapa hadis ini menjelaskan tentang orang yang mengusap kepala anak yatim, nanti balasannya itu adalah setiap rambut yang diusap dengan tangannya akan mengalirkan banyak kebaikan ataupun pahala buatnya. Dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim, entah itu seperti memberi dia makan, ataupun memberi dia pendidikan, ataupun memberi dia pokoknya sandang pangan papan, ataupun kita menjadi orang tua angkatnya, ataupun kita seperti menganggap dia saudara sendiri ataupun adik sendiri, yang dimana kita itu pokoknya sayang dengan dia, maka akan balasannya itu surga. Nah, dari munafik, itu marah sama keras hati ataupun penyakit-penyakit hati yang kita bahas ini, ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak? Sepertinya tidak ada, Kak. Ya, kalau nggak ada yang nanya, saya nanya ya. Ini kayak pertanyaan saya itu gampang, cuma kayak dalam kehidupan sehari-hari aja. Kalau misalnya nih, tadi siapa tuh? Rafli ya. Coba nih, mau nanya nih sama Rafli, gimana nih pendapat kamu sama teman yang misalnya kita udah nasihatin dia ataupun udah kita larang kalau hal itu nggak baik buat dia, tapi dia nanggepinnya itu kayak bodoh amat gitu sama omongan kamu. Nah, itu apa yang kamu lakuin tuh sama teman kayak gitu? Sebisa saya sih kayak paksa aja, tapi kalau misalnya memang dia udah nggak mau, ya sudahlah. Itu kan juga saya kan kalau misalnya itu demi kebaikan dia, ya saya lakukan. Tapi kalau misalnya tidak, kalau misalnya dia tidak bodo amat gitu, ya udah, salah dia sendiri kalau misalnya ada masalah. Dan kalau misalnya dia minta bantuan, ya sebisa saya bisa saya bantu. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa, ya Ya gitu. Yang dimana kalau misalnya kita punya teman ya saling nasihatin. Karena kalau misalnya kita benci sama orang, jangan benci sama orangnya, tapi benci sama sifatnya. Kalau kita benci sama orangnya masalah. Kalau kita benci sama sifatnya, nah itu yang benar. Karena apa? Kalau orang itu kamu punya sifat yang nggak baik, yang menurut kita nggak baik, dia pasti akan berubah. Selama sifatnya itu bakal hilang. Kalau misalnya dia berubah, ya kita jangan ngejauhin lagi, tapi bagaimana cara kita agar dia nggak terjerumus sama hal yang nggak baik lagi kayak dulu gitu. Nah, lalu saya tanya lagi nih. Nah nih, Farhana nih, saya tanya nih tentang marah. Kalau misalnya kalau kamu lagi marah nih, cara kamu agar meredam amarah itu kayak gimana sih? Versi kamu aja. Kalau aku paling diem. Dia diem. Sambil ngatur napas. Iya, ngatur napas. Ngatur napas. Bisa mungkin sampai kelepasan. Iya. Jadi kalau misalnya kita lagi marah, alangkah baiknya kita itu kayak istighfar gitu. Kok gue nggak bisa ya kontrol emosi kayak gini?
kok seharusnya kita mikir ke depannya itu kayak gimana, dampaknya kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita marah, yang dimana pikiran kita itu nggak sinkron, yang dimana kita itu selalu to the point, selalu selalu ngambil keputusan yang tepat, karena kita juga nggak mikirin ke depannya itu kayak gimana. Ya angka baiknya ya kita tuh harus melatih lagi kesabaran kita biar nggak terjadi marah, ataupun bukan hanya marah ataupun benci, tapi juga jangan sampai kita tuh menyimpan dendam kepada orang lain. Itu jangan sampai. Nah, sampai sini ada yang tanyain nggak tentang Pak, apa mau yang... nanya. Iya Pak. Iya, presentasi lagi ya Pak? Presentasi lagi. Enggak, kan tadi saya udah ngisi materi. Kebetulan saya lupa nih. Tadi lupa. Berarti nanti yang presentasi materi selanjutnya atau gimana? Iya, materi selanjutnya aja. Tapi tetap ada presentasi, Kak? Ada. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ada yang tanyain nggak tentang apa yang tadi kita bahas? Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf, mungkin dari perkataan ataupun cara saya menyampaikan. Lalu juga semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, dan juga apa yang saya sampaikan suatu kebaikan untuk saya. Sebelumnya kita on cam dulu dong. On cam dulu dong. Yang lain on cam dulu dong. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar